Seri Sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagian 4. Nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi ke dalam 3 klasifikasi. Pertama, yang disepakati oleh Ahlus Syar wal Ansab, para sejarawan dan ahli nasab, yaitu urutan nasab beliau hingga kepada Adnan. Kedua, yang masih diperselisihkan antara yang mengambil sikap diam dan tidak berkomentar dengan yang mengatakan sesuatu tentangnya, yaitu urutan nasab beliau dari atas Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ketiga, yang tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak syahih, yaitu urutan nasab beliau mulai dari atas Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihi salam. Berikut ini adalah penjelasan detail tentang ketiga klasifikasi tersebut. Urutan nasab klasifikasi pertama, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah bin Hashim, nama aslinya Amru bin Abdumanaf, nama aslinya Al-Mughirah bin Qushoy, nama aslinya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Julukannya adalah Quraisy, yang kemudian suku ini dinisbatkan kepadanya bin Malik bin Nadar, nama aslinya Qais bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika, nama aslinya Amir bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Urutan nasab klasifikasi kedua, nasab di atas Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Adnan bin Adad bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Buz bin Qimwal bin Abi Awam bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadlaf bin Thabikh bin Jahim bin Nahishi bin Mahi bin Idh bin Abqar bin Ubaid bin Addi'a bin Hamdan bin Sunbur bin Yatsribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Aidh bin Diishan bin Aishar bin Afnad bin Ayham bin Miqshar bin Nahitz bin Zarih bin Sumay bin Mizzi bin Udha bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihim assalam. Urutan nasab klasifikasi ketiga, nasab dari Nabi Ibrahim alaihi salam hingga Nabi Adam alaihi salam, yaitu Ibrahim alaihi salam bin Tarih, namanya Azar bin Na'ahur bin Saru atau Sarukh bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamek bin Mutwishlakh bin Akhnukh. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi Idris alaihi salam bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anushah bin Shits bin Adam alaihi salam. Keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Usra An-Nabawiyah. Al-Usra An-Nabawiyah, keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dikenal dengan sebutan Al-Usra Al-Hashimiyah, dinisbatkan kepada kakek beliau, Hashim bin Abdu Manaf. Oleh karenanya, kita sedikit akan menyinggung tentang kondisi Hashim ini dan orang-orang setelahnya dari keluarga besar Nabi. Hashim bin Abdu Manaf. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa Hashim adalah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas penanganan air, as-siqayah, dan penyediaan makanan, ar-rifadah, terhadap Baitullah dari keluarga Bani Abdi Manaf ketika terjadi perundingan antara keturunan Abdi Manaf dan keturunan Abdi Dar dalam masalah pembagian kekuasaan antar kedua belah pihak. Hashim dikenal sebagai orang yang hidup dalam kondisi yang baik dan memiliki martabat tinggi. Dialah orang pertama yang menyediakan makanan berbentuk as-sarid, semacam roti yang diremuk dan direndam dalam kuah, kepada jamaah-jamaah haji di Makkah. Nama aslinya adalah Amru. Adapun kenapa dia dinamakan Hashim, hal ini dikarenakan pekerjaannya yang meremuk-remukan roti tersebut, sesuai dengan arti kata Hashim dalam bahasa Arab. Dia jugalah orang pertama yang mencanangkan program 2 kali rihlah, bepergian bagi kaum Quraisy, yaitu rihlatus syita, bepergian di musim dingin, dan rihlatus syoif, bepergian di musim panas, sebagaimana yang tertuang dalam surat Quraisy ayat 2. Tentang hal ini, seorang penyair bersenandung, Amrulah orang yang menghidangkan as-sarid kepada kaumnya. Kaum yang ditimpa kurang hujan dan paceklik, dialah yang mencanangkan bagi mereka 2 rihlah musiman. Rihlah di musim dingin dan di musim panas. Ada kisah tentang Hashim yang kelak akan menjadi sejarah yang akan selalu diingat. Suatu hari, Hashim pergi ke kota Syam untuk berdagang. Namun ketika sampai di Madinah, dia sempat menikah dahulu dengan Salma binti Amru, salah seorang putri Uday bin Najjar. Dia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu, kemudian berangkat ke kota Syam. Ketika itu istrinya ditinggalkan bersama keluarganya dan sedang mengandung bayinya yang kemudian dinamai dengan Abdul Muttalib. Hashim akhirnya meninggal di kota Gaza di tanah Palestina. Istrinya, Salma, melahirkan putranya, Abdul Muttalib, pada tahun 497 Masehi. Ibunya menamakannya dengan Syaibah karena tumbuhnya uban, yang dalam bahasa Arabnya adalah Syaibah, di kepalanya. Dia mendidik anaknya di rumah ayahnya, yaitu Hashim, di Yatsrib. Sedangkan keluarganya yang di Makkah, tidak seorang pun di antara mereka yang tahu tentang dirinya. Hashim mempunyai 4 orang putra dan 5 orang putri. Keempat putranya tersebut adalah Asad, Abu Syaifi, Nadhlah, dan Abdul Muttalib. Sedangkan kelima putrinya adalah Ash-Shifa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, dan Jannah. Abdul Muttalib bin Hashim. Dari pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah, sebagaimana yang diberikan oleh ibunya. Abdul Muttalib adalah nama yang diberikan kepadanya, karena ketika pamannya, Al-Muttalib, pulang dari Madinah bersama dengannya, warga Arab menyangka bahwa ia adalah budak dari Al-Muttalib. Peristiwa itu terjadi ketika Syaibah, Abdul Muttalib, menginjak usia 7 atau 8 tahun lebih. Al-Muttalib, yaitu pamannya yang berada di Makkah, mendengar berita tentang dirinya, lantas pergi mencarinya. Kemudian ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air matanya. Lalu direngkuhnya erat-erat dan dinaikkannya ke atas tunggangannya dan memboncengnya. Namun Syaibah menolak sebelum ia diizinkan oleh ibunya. Kemudian Al-Muttalib meminta persetujuan ibunya agar mengizinkannya membawa keponakannya tersebut. Tetapi ibunya langsung menolak permintaan tersebut. Al-Muttalib lantas berkata, "Sesungguhnya anak ini akan ikut bersamaku menuju kekuasaan yang diwarisi oleh ayahnya, Hashim, menuju tanah haram, Makkah." Mendengar itu, barulah kemudian ibunya mengizinkan anaknya dibawa.
Lalu Syaibah dibonceng oleh pamannya, Al-Muthalib, dengan menunggangi keledai miliknya. Ketika sesampainya di Makkah, lantas orang-orang berteriak, "Inilah Abdul Muthalib," karena mengira bahwa anak itu adalah budak yang dibawa dari Madinah. Seketika itu juga, Al-Muthalib memotong teriakan tersebut sembari berkata, "Celakalah kalian, dia ini adalah anak saudaraku, Hashim." Syaibah akhirnya tinggal bersama pamannya, Al-Muthalib, hingga tumbuh besar dan dewasa. Sejak itulah ia akhirnya dikenal sebagai Abdul Muthalib. Al-Muthalib meninggal di Rodman, di tanah Yaman, dan kekuasaannya kemudian digantikan oleh keponakannya, Abdul Muthalib. Dia menggariskan kebijakan terhadap kaumnya persis seperti nenek-nenek moyang dulu, tetapi dia berhasil melampaui mereka. Dia mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu. Dia dicintai oleh mereka, sehingga karisma dan wibawanya di hati mereka semakin besar. Ada suatu kisah yang kemudian menjadi peristiwa bersejarah dalam periode kepemimpinan Abdul Muthalib, yaitu ketika Al-Muthalib meninggal dunia, Naufal bin Abdul Manaf, masih paman Abdul Muthalib, menyerobot kekuasaan keponakannya tersebut. Tindakan ini menimbulkan amarahnya yang serta-merta meminta pertolongan para pemuka Quraisy untuk membantunya melawan sang paman. Namun mereka menolak sembari berkata, "Kami tidak akan mencampuri urusanmu dengan pamanmu itu." Akhirnya, Abdul Muthalib menyurati paman-pamannya dari pihak ibunya, Bani Najjar, dengan rangkaian bait-bait syair yang berisi ungkapan memohon bantuan mereka. Sesampainya mereka di Al-Abtha, sebuah tempat di Makkah, mereka disambut oleh Abdul Muthalib yang langsung bertutur kepadanya, "Silahkan mampir ke rumah, wahai paman." Lalu pamannya menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan mampir ke rumahmu hingga bertemu dengan Naufal." Lantas Abu Sa'ad bin Uday beserta pasukannya mendatangi Naufal bin Abdul Manaf dan menghampirinya, yang ketika itu sedang duduk-duduk di dekat Al-Hijr bersama para sesepuh Quraisy. Abu Sa'ad langsung mencabut pedangnya seraya mengancam, "Demi pemilik rumah ini, jika tidak engkau kembalikan kekuasaan anak saudara perempuanku, maka aku akan memenggalmu dengan pedang ini." Kemudian Naufal menjawab, "Sudah aku kembalikan kepadanya." Ucapannya ini pun disaksikan oleh para sesepuh Quraisy tersebut. Setelah kejadian itu, kemudian barulah Abu Sa'ad bin Uday mampir ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana selama 3 hari. Selama di sana dia melakukan umrah, yaitu masih dengan cara kaum Quraisy dahulu sebelum kedatangan Islam, kemudian pulang ke Madinah. Merasa tidak senang dengan kejadian yang dialaminya tersebut, Naufal akhirnya bersekutu dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menandingi Bani Hashim. Sedangkan suku Khuza'ah tergerak juga untuk menolong Abdul Muthalib setelah melihat pertolongan yang diberikan oleh Bani Najjar terhadapnya. Mereka berkata kepada Bani Najjar, "Kami juga melahirkannya seperti kalian, namun kami justru lebih berhak untuk menolongnya." Hal ini karena ibu dari Abdi Manaf adalah keturunan mereka. Kemudian mereka memasuki Darun Nadwa dan bersekutu dengan Bani Hashim untuk melawan Bani Abdi Syams dan Naufal. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi sebab terjadinya peristiwa penaklukan Makkah, yang kisahnya akan diceritakan pada bagian berikutnya. Ada 2 momentum besar yang terjadi atas Baitullah di masa Abdul Muthalib. Pertama, penggalian sumur Zamzam. Kedua,
datangnya pasukan gajah. Abdul Muthalib bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Maka dia melakukan penggalian sesuai dengan petunjuk dalam mimpinya tersebut. Dan dia menemukan di dalamnya benda-benda terpendam yang dulu dikubur oleh suku Jurhum ketika mereka akan keluar meninggalkan Makkah, yaitu berupa pedang-pedang, tameng-tameng besi, baju besi, dan 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas. Pedang-pedang hasil temuan tersebut kemudian dia jadikan sebagai pintu Ka'bah, sedangkan 2 pangkal pelana dijadikan sebagai lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu tersebut. Dia juga menyediakan tempat untuk pelayanan air Zam-Zam bagi para jamaah haji. Ketika sumur Zam-Zam berhasil digali, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Mereka berkata kepadanya, "Ikut sertakan kami." Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Aku tidak akan melakukannya, sebab ini merupakan urusan yang harus aku tangani secara khusus." Orang-orang Quraisy tidak tinggal diam begitu saja. Lalu mereka memaksanya untuk diadili ke hadapan seorang dukun wanita dari Bani Sa'd di pinggiran kota Syam. Namun, ketika dalam perjalanan menuju ke sana, bekal air mereka pun habis. Lalu terjadilah kejadian aneh. Allah turunkan hujan di atas Abdul Muthalib, tetapi tidak setetes pun hujan turun di atas orang-orang Quraisy tersebut. Melihat kejadian itu, mereka akhirnya yakin bahwa urusan Zam-Zam telah dikhususkan kepada Abdul Muthalib. Akhirnya, mereka pulang ke tempat masing-masing. Saat itulah Abdul Muthalib bernazar bahwa jika ia dikaruniai 10 orang anak dan mereka sudah mencapai usia baligh, maka ia akan menyembelih salah satu dari mereka di sisi Ka'bah, walaupun mereka akan mencegah dan menolaknya. Abraha Asy-Syabbah Al-Habashi, penguasa bawahan An-Najasyi di negeri Yaman, ketika melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah, dia juga membangun gereja yang amat megah di kota Syana'a. Tujuannya adalah agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Niat jelek ini didengar oleh seorang yang berasal dari Bani Kinanah. Dia secara diam-diam mengendap-endap menerobos malam memasuki gereja tersebut. Lalu dia lumuri kiblat mereka tersebut dengan kotoran. Tatkala mengetahui perbuatan ini, meledaklah amarah Abraha. Lalu serta-merta dia mengerahkan pasukan besar yang kuat, berkekuatan 60.000 personil, ke Ka'bah untuk meluluh lantakannya. Dia juga memilih gajah paling besar sebagai tunggangannya. Dalam pasukan tersebut terdapat sekitar 9 sampai dengan 13 ekor gajah. Abraha dan pasukan meneruskan perjalanannya hingga sampai di Al-Maghmas, dan di sini dia memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya, dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Makkah. Akan tetapi, baru saja mereka sampai di Wadi Mahsar yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau lagi berjalan menuju Ka'bah dan enggan dikendalikan oleh mereka, baik ke arah selatan, utara, atau timur. Setiap mereka perintahkan ke arah-arah tersebut, gajah berdiri dan berlari. Dan bila mereka arahkan ke Ka'bah, gajah tersebut duduk. Saat mereka mengalami kondisi semacam itu, Allah mengirimkan ke atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong dan melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Setiap burung membawa 3 buah batu, sebuah di paruhnya dan 2 buah di kedua kakinya. Batu itu berbentuk seperti kerikil. Bila lemparan batu tersebut mengenai seseorang, maka anggota-anggota badan orang tersebut akan menjadi berkeping-keping dan hancur. Tidak semua mereka terkena lemparan tersebut.
Ada yang dapat keluar melarikan diri, tetapi mereka saling berdesakan satu sama lainnya. Sehingga banyak yang jatuh di jalan-jalan, lantas mereka binasa terkapar di setiap tempat. Sedangkan Abraha sendiri, Allah kirimkan kepadanya satu penyakit yang membuat sendi jari jemari tangannya tanggal dan berjatuhan satu persatu. Sebelum dia bisa kembali mencapai Syana'a, maka dia tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah dari hatinya, lalu kemudian roboh tak bernyawa. Adapun kondisi orang-orang Quraisy, mereka berpencar-pencar ke lereng-lereng gunung dan bertahan di bukit-bukitnya karena merasa ngeri dan takut kejadian tragis yang menimpa pasukan Abraha tersebut akan menimpa diri mereka juga. Manakala pasukan Abraha telah mengalami kejadian tragis dan mematikan tersebut, mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing dengan penuh rasa aman. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada bulan Muharram, 50 hari atau 55 hari, menurut pendapat mayoritas, sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertepatan dengan penghujung bulan Februari atau permulaan bulan Maret pada tahun 571 Masehi. Peristiwa tersebut ibarat prolog yang disajikan oleh Allah untuk nabinya dan baitnya. Sebab, ketika kita memandang ke Baitul Maqdis, kita melihat bahwa kiblat ini telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin. Di mana ketika itu penduduknya beragama Islam, yakni sebagaimana yang terjadi dengan tindakan Bukhtanashar terhadapnya pada tahun 587 sebelum Masehi dan oleh bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Sebaliknya, Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Mereka ketika itu disebut juga sebagai Muslimun, padahal penduduknya adalah kaum musyrikin. Peristiwa tragis tersebut juga terjadi dalam kondisi yang dapat mengekspos beritanya ke seluruh penjuru dunia yang ketika itu sudah maju. Di antaranya, negeri Habasyah yang ketika itu memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Romawi. Di sisi lain, orang-orang Farsi masih mengintai mereka dan menunggu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang Romawi dan sekutu-sekutunya. Maka, ketika mendengar peristiwa tragis tersebut, orang-orang Farsi segera berangkat menuju Yaman. Kedua negeri inilah, yaitu Farsi dan Romawi, yang saat itu merupakan negara maju dan berperadaban. Peristiwa tersebut juga mengundang perhatian dunia dan memberikan isyarat kepada mereka akan kemuliaan Baitullah. Baitullah inilah yang dipilih olehnya untuk dijadikan sebagai tempat suci. Jadi, bila ada seseorang yang berasal dari tempat ini, mengaku sebagai pengemban risalah kenabian, maka hal inilah sesungguhnya yang merupakan kata kunci dari terjadinya peristiwa tersebut. Dan penjelasan atas hikmah terselubung di balik pertolongan Allah terhadap ahlul iman, kaum mukminin, melawan kaum musyrikin ini, merupakan suatu cara yang melebihi kejadian alam biasa yang bernuansa kausalitas. Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra, yaitu Harits, Zubair, Abu Thalib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Ghaidak, Muqawwim, Shofar, dan Abbas. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 11 orang, yaitu ditambah dengan seorang putra lagi yang bernama Qutsam. Ada lagi versi riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 13 orang, yaitu ditambah dengan 2 orang putra lagi yang bernama Abdul Ka'bah dan Hajlah. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abdul Ka'bah ini tak lain adalah Muqawwim, sedangkan Hajlah adalah Ghaidak, dan tidak ada di antara putra-putranya tersebut yang bernama Qutsam. Adapun putri-putrinya berjumlah 6 orang, yaitu Ummul Hakim, yakni Al-Baido atau si putih, Barah, Atikah, Arwa, dan Umaymah. Abdullah, ayahanda,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Abdullah bernama Fathimah binti Amru bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya dan paling disayanginya. Dialah yang sebenarnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muthalib sesuai nazarnya dulu. Ceritanya, ketika Abdul Muthalib sudah genap mendapatkan 10 orang putra dan mengetahui bahwa mereka mencegahnya untuk melakukan niatnya, Abdul Muthalib kemudian memberitahukan mereka perihal nazarnya dulu, sehingga mereka pun menaatinya. Lalu, Abdul Muthalib menulis nama-nama putranya di anak panah yang akan diundikan di antara mereka dan dipersembahkan kepada patung Hubal. Ketika undian tersebut dilakukan, maka keluarlah nama Abdullah. Maka Abdul Muthalib membimbing putranya, Abdullah, sembari membawa pedang dan mengarahkan wajahnya ke Ka'bah untuk segera disembelih. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum, dan saudaranya, Abu Thalib. Menghadapi sikap penolakan tersebut, Abdul Muthalib berkata, "Lantas, apa yang harus kuperbuat dengan nazarku?" Akhirnya, mereka menyarankan Abdul Muthalib agar mendatangi dukun peramal wanita dan meminta petunjuknya. Dukun peramal wanita ini memerintahkannya untuk menjadikan anak panah undian tersebut diputar antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya, hingga Tuhannya ridho. Dan jika yang keluar atas nama unta, maka dia harus menyembelihnya sebagai kurban. Abdul Muthalib pun kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian, sebagaimana yang diperintahkan dukun wanita tersebut, antara nama Abdullah putranya dan 10 ekor unta. Lalu keluarlah nama Abdullah dalam undian, sehingga dia terus menambah tebusan atasnya 10 ekor unta. Begitupun seterusnya, setiap diundi maka yang keluar adalah nama Abdullah. Dan Abdul Muthalib terus menambahnya dengan 10 ekor unta, hingga unta tersebut mencapai jumlah 100 ekor. Setelah itu, barulah undian tersebut jatuh kepada unta-unta tersebut. Akhirnya, Abdul Muthalib tidak jadi mengorbankan putranya, Abdullah, diganti dengan menyembelih 100 ekor unta. Hasil sembelihan itu ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja, tanpa ada yang menyentuhnya. Dulu, sebelum peristiwa undian itu terjadi, diat atau denda di kalangan orang Quraisy dan seluruh masyarakat bangsa Arab dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu, maka denda diubah menjadi 100 ekor unta. Denda inilah yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akulah anak, cucu, kedua orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan, kurban." Yang dimaksud dengan kedua orang dalam hadis tersebut yaitu Nabi Ismail alaihi salam dan ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika Abdullah dewasa, Abdul Muthalib memilihkannya seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Pada saat itu, Aminah termasuk wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy, baik dari sisi nasab ataupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka suku Bani Zuhrah, baik secara nasab dan maupun kedudukannya. Akhirnya, Abdullah dikawinkan dengan Aminah dan tinggal bersama di Makkah. Tak berapa lama kemudian, Abdullah dikirim oleh ayahnya, Abdul Muthalib, ke Madinah. Ketika sampai di sana, Abdullah sedang dalam kondisi sakit hingga akhirnya meninggal di sana dan dikuburkan di Dar An-Nabigha Al-Jadi. Ketika Abdullah meninggal, dia baru berusia 25 tahun. Dan tahun meninggalnya tersebut adalah sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana pendapat mayoritas sejarawan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah meninggal 2 bulan atau lebih setelah kelahiran Nabi SAW. Ketika berita kematiannya sampai ke Makkah, Aminah, sang istri meratapi kepergian sang suami dengan untayan Ridza'ah, yaitu bait syair yang berisi ungkapan kepedihan hati atas kematian seseorang dengan menyebut kebaikan-kebaikannya yang paling indah dan menyentuh. Seorang putra Hashim tiba dengan kebaikan di tanah lapang berkerikil. Keluar menghampiri liang lahat tanpa meninggalkan kata yang jelas. Rupanya, kematian mengundangnya, lantas disambutnya. Tak pernah ia mendapatkan orang semisal putra Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya, kerabat-kerabatnya saling berdesakan untuk mengantarnya. Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya, sungguh itu pantas. Karena dia adalah si banyak memberi dan penuh kasih. Dan semua harta benda yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor unta, sekumpulan kambing, seorang budak wanita dari Habasyah bernama Barakah, dan kunyah, nama panggilannya, adalah Ummu Aiman, yang merupakan pengasuh Rasulullah SAW.